Babanai Harapan Jumpa lagi dengan saya, Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Raja Ampat. Selamat pagi buat kita semuanya yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Nah, di pagi ini topik kita mengulas pikiran, mengasah otak, berpikir tentang masa depan negeri tercinta ini. Di mana pagi ini kita akan sama-sama berpikir opini-opini yang berkembang dalam sistem perpolitikan di Kabupaten Raja Ampat. Kita memulai tentang posisi atau tentang harapan mereka yang tenaga honorer dan PNS, agar di mana mereka bisa berpikir tentang harapan dalam usaha-usaha mereka. Jika kamu ingin hidup yang bahagia, hubungkan hidupmu dengan tujuan, bukan dengan orang. Kita akan memulainya. Di tahun-tahun politik ini, paradigma yang berkembang tentang bagaimana caranya mereka akan berusaha. Bahkan kami pun PKN demikian akan juga berusaha. Tetapi tentu kami hadir di tengah-tengah masyarakat Raja Ampat untuk memberikan motivasi, edukasi, bahkan pengembangan situasi dan kondisi politik di Kabupaten Raja Ampat saat ini. Orang bodoh melihat kesulitan dalam setiap peluang, sedangkan orang bijak melihat peluang dalam setiap kesulitan. Kita mulai dari mereka pencari kerja, yaitu tenaga honorer. Mana tentunya kita melihat prinsip-prinsip yang sehat itu harus dilakukan dengan baik. Terutama soal pendataan kembali tenaga honorer. Tentu harus diketahui oleh lembaga legislatif. Karena ini tentang anggaran, tentang pos, pembiayaan, gaji bagi tenaga honorer. Nah, dasarnya tentu harus dibahas bersama. Forkopimda itu ada lembaga legislatif, eksekutif. Nah, dua ini harus sama-sama bawa semua kepentingan itu di dalam rapat-rapat kerja bersama. Nah, kita lihat contohnya saja seperti halnya telah dikeluarkan surat Bupati Raja Ampat. Nah, surat Bupati Raja Ampat itu kan judulnya sudah sangat jelas tentang pendataan. Nah, pendataan ini kan dilakukan tidak harus menghadirkan tenaga-tenaga honorer yang dirumahkan kemari. Mereka harus datang ke kabupaten dengan jarak yang begitu jauh dari kampung-kampung. Nah, itu sangat membutuhkan biaya yang besar, bukan kecil. Biaya bukan kecil. Mau 100.000 harga tiket kapal pun itu sangat besar. Mengapa demikian? Nah, mereka saja setelah dirumahkan tidak ada kerja. Tidak ada kerja yang mereka lakukan. Nah, kita bicara ya dari soal konteks tadi, pekerjaan. Nah, itu harapan mereka. Dengan pendataan saja, dalam pendataan itu kan belum tentu ada harapan. Mengapa saya katakan tidak ada harapan atau belum tentu ada harapan? Karena yang dibutuhkan
pendataan. Itu tentu dipikirkan supaya tidak membebani mereka. Mekanismenya diatur dengan baik. DPR mengundang pemerintah daerah, dalam hal ini bupati. Nah, ini surat saudara sudah terbit. Tetapi bagaimana itu ditujukan kepada masing-masing pemerintah distrik. Nah, kalau memang itu tenaga honorernya berasal dari kampung-kampung, atau disampaikan bagaimana bentuk tanggung jawab kepada kepala-kepala OPD yang kemarin memiliki honorer tersebut, agar dikomunikasikan, data mereka diambil. Tetapi kenyataan atau realita di lapangan terbalik. Yang tenaga honorer itu mereka datang ke kabupaten. Ini bukan daratan loh, ini lautan yang membutuhkan biaya atau kos agak besar. Nah, harapan saya di mana tolong itu kalau bisa lembaga legislatif itu berfungsi. Fungsinya itu bagaimana tentang legislasi, soal dasar hukum, dasar-dasar apa yang mendorong, jaminan apa yang harus dilakukan ketika tenaga honorer ini direkrut kembali. Dari mana gaji mereka, posnya di mana, anggarannya untuk gaji mereka. Ini harus jelas semua. Nah, DPR pun tidak boleh diam. Ingat, kalian itu Dewan Perwakilan Rakyat loh. Bukan Dewan Perwakilan Pemerintah Daerah, bukan Dewan Perwakilan Bupati. Harus pikirkan itu baik-baik. Ya. Itu ada harapan rakyat sebenarnya di sana. Tenaga honorer ini juga masyarakat yang menjadi tenaga honorer. Jadi tentu pikirkan mereka. Rakyat itu harus dipikirkan, jangan dibebankan. Pikirkan rakyat, pikirkan negeri ini. Bukan pikirkan kepentingan-kepentingan politik, bukan kepentingan-kepentingan kelompok, bukan kepentingan-kepentingan keluarga. Kalau sudah seperti itu, kapan negeri ini mau maju? Itu sekilas dari saya. Tolong itu DPR itu pertimbangkan baik-baik, memanggil pemerintah daerah, memanggil itu kepala badan kepegawaian atau asisten satu pemerintahan. Ini siapa yang mau buat jaminan tentang surat ini? Siapa yang gaji mereka? Dari mana posnya? Gaji mereka sebelumnya saja tenaga honorer belum dibayarkan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Yang kedua, soal PNS. Saya katakan untuk seluruh masyarakat Raja Ampat, khusus mereka yang memiliki jabatan atau non-jabatan di dalam legislatif maupun di kalangan pemerintah daerah. Persoalan politik ini kita bicara tentang persoalan kekuasaan. Nah, saya judulkan soal mereka yang ada di dalam itu dengan judul jangan memancing di air yang keruh. Tidak akan pernah. Atau jangan memancing ikan tanpa kail. Yang ada tidak akan ada harapan di sana. Memancing ikan tanpa kail. Kapan dapat ikannya? Kapan dapat harapannya? Jadi tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman yang harus keluar atau muncul. Terus ketakutan itu ada. Ketakutan itu ada. Akhirnya kepentingan Anda pribadi ingin mendapatkan jabatan, Anda harus berada pada tempat yang salah dengan ketakutan, diancam dan lain sebagainya. Nah, ini perlu terpikirkan dengan baik. Mengasah otak, berpikir. Ya. Jangan karena ini ada perintah seperti ini, ada perintah seperti itu. Tidak ada hasil, tidak ada perintah yang memiliki hasil di akhir masa jabatan. Kalau besok dalam pemilihan legislatif kemudian kita memasuki pemilihan kepala daerah bulan 10,
tentu sudah tidak ada incumbent. Sudah tidak ada incumbent lagi. Ini sudah kepala daerah yang baru. Jaminan apa di dalam sana? Itu harus dipikirkan. Tidak ada hasil yang menghasilkan di akhir masa jabatan. Yang ada itu cuma janji dan lain sebagainya. Jadi tolong pikirkan itu. Jangan karena kepentingan pribadi, jabatan pribadi Anda mencari jabatan yang lebih tinggi. Anda harus mengorbankan mereka di bawah, termasuk keluarga Anda, ipar Anda, sepupu Anda, famili Anda, dan lain sebagainya. Untuk itu berpikirlah, dibekali ilmu, pikiran. Manusia itu dilahirkan sempurna. Sempurna itu ada di dalam sini, bukan di dalam ajakan, di dalam paksaan. Tolong pikirkan itu baik-baik. Ya. Berjuanglah untuk negerimu, bukan untuk kelompok tertentu. Salam perjuangan buat kita semuanya. Ingatlah, jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya dan seluruh masyarakat Raja Ampat. Bagaimana kita sama-sama bersatu padu pikirkan kemajuan negeri kita tercinta. Salam persatuan.